Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Azikra, kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan memberitahukan tentang keanekaragaman hayati di Pulau Sulawesi. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita mengerti apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Ada pula yang namanya tingkatan di keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Baines. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya, di halaman terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan melati. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contoh, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Sekarang kita lanjut ke contoh keanekaragaman spesies. Contoh keanekaragaman spesies berupa nyamuk, kantong semar, kucing, dan paku. Dan ada pula contoh lainnya seperti keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem berupa ekosistem hutan, ekosistem air laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, dan ekosistem air tawar. Sekarang kita lanjut ke tumbuhan endemik dan hewan. Hewan endemik yang pertama, badak bercula 1 di ujung Kulon Banten. Yang kedua, babi rusa. Yang ketiga, musang di Sulawesi. Setelah itu, tumbuhan endemik. Yang pertama, bunga Rafflesia. Yang kedua, Rafflesia bornensis di Kalimantan. Yang ketiga, matoa. Nah, sekarang kita ke tujuannya. Hewan dan tumbuhan Sulawesi. Yang pertama, hewan langka, yaitu monyet hitam. Monyet hitam ini sangat susah ditemukan, namun masih ada. Yang kedua, kuskus, mudah dijumpai. Yang ketiga, burung krik-krik, jarang terlihat, hanya terlihat di batang pohon atau ranting-ranting pohon. Setelah itu, tumbuhan langka, kayu bayam, kelapi, bakau, semuanya sangat mudah ditemukan. Setelah itu, manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Ada pula penyebab hilangnya keanekaragaman hayati berupa 1. Hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Fragmentasi habitat adalah pemisah suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Yang kedua, spesies-spesies eksotik. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Yang ketiga, degradasi habitat. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena polusi. Misalnya hujan asam, eutrofikasi, efek rumah kaca. Yang keempat, eksploitasi secara berlebihan. Yang kelima, industrialisasi, kehutanan, dan perikanan. Yang keenam, perubahan iklim global. Ada juga yang berusaha melestarikan keanekaragaman hayati melalui konservasi. Beberapa bentuk konservasi. 1. Cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya, cagar alam hutan pinus jantoi di Aceh, cagar alam lembah Anai di Sumbar. 2. Suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Ketiga, taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Sebagai tambahan, saya juga memberitahu tumbuhan dan hewan asli Indonesia. Tumbuhan dan hewan asli Indonesia itu yaitu
1. Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka. 2. Melati sebagai bunga bangsa. 3. Elang Jawa sebagai satwa udara nasional. 4. Solera merah sebagai satwa air nasional. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.